you don't forget to stop. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be there, I want you instead. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar faal olahraga dan body composition. Pertama, ada pendahuluan mengapa body composition penting dalam olahraga. Body composition yang mengacu pada proporsi massa lemak dan massa bebas lemak adalah prediktor kunci keberhasilan dan kesehatan dalam berbagai disiplin olahraga. Pertama, bukan hanya tentang berat total, tetapi distribusi berat tersebut. Kedua, keseimbangan optimal mendukung daya tahan, kekuatan, dan kecepatan. Yang ketiga, ini merupakan penanda kesehatan, metabolisme, dan efektivitas program latihan. Selanjutnya ada definisi faal olahraga atau memahami adaptasi tubuh. Ada studi fungsi tubuh. Faal olahraga, exercise physiology, adalah studi tentang bagaimana organ dan sistem tubuh beradaptasi secara akut dan kronis terhadap stres latihan fisik. Selanjutnya ada respon akut, perubahan cepat yang terjadi selama sesi latihan, misalnya peningkatan detak jantung, peningkatan konsumsi oksigen. Selanjutnya ada adaptasi kronis, perubahan struktural dan fungsional jangka panjang akibat latihan teratur, misalnya hipertrofi otot, peningkatan VO2 max. Ilmu ini memberikan dasar untuk merancang program latihan yang amat efektif, yang pada akhirnya memengaruhi komposisi tubuh. Selanjutnya ada definisi komposisi tubuh atau komponen utama pembentuk tubuh. Komposisi tubuh membagi berat badan menjadi beberapa komponen penting. Seperti yang dilihat di sini, ada massa lemak, lemak tubuh, total, dan esensial. Di bawahnya ada air tubuh, total body water atau cairan tubuh. Di bawahnya adalah mineral tulang, mineral dan massa tulang. Di terakhir atau massa residual, protein dan komponen lainnya. Selanjutnya ada tujuan pemeriksaan body composition dalam konteks olahraga. Pertama ada menetapkan target realistis, membantu atlet dan pelatih menentukan persentase lemak tubuh ideal untuk olahraga spesifik mereka. Yang kedua ada memantau program latihan, mengevaluasi efektivitas atlet dan regimen latihan dalam membangun FFM dan mengurangi massa lemak. Yang ketiga ada identifikasi risiko kesehatan, mendeteksi tingkat lemak tubuh yang terlalu rendah, berisiko pada fungsi hormonal, atau terlalu tinggi menghambat performa. Yang keempat ada optimasi nutrisi, menyesuaikan asupan kalori dan makronutrien berdasarkan perubahan FFM dan tingkat aktivitas. Selanjutnya ada prosedur dasar pengukuran komposisi tubuh. Berbagai metode digunakan, masing-masing dengan tingkat akurasi dan kepraktisan yang berbeda. Berbagai metode digunakan, masing-masing dengan tingkat akurasi dan kepraktisan yang berbeda. Yang pertama ada pengukuran skin fold, mengukur ketebalan lipatan kulit di situs standar menggunakan kaliper. Murah dan praktis tetapi sangat bergantung pada keterampilan operator. Yang kedua ada analisis impedansi bioelektrik atau yang disebut
BIA. Menggunakan arus listrik kecil untuk memperkirakan air tubuh total yang kemudian digunakan untuk menghitung FFM cepat dan non-invasif. Yang ketiga ada DEXA atau Dual Energy X-ray Absorptiometry, standar emas, gold standard, untuk membagi tubuh menjadi massa tulang, massa lemak, dan massa tanpa lemak. Sangat akurat tetapi mahal. Pemilihan metode harus mempertimbangkan akurasi, aksesibilitas, dan konteks olahraga yang spesifik. Selanjutnya ada manfaat data komposisi tubuh untuk meningkatkan performa. Peningkatan rasio kekuatan terhadap berat, mengurangi massa lemak yang tidak fungsional, meningkatkan daya ledak dan efisiensi gerakan, terutama dalam olahraga gravitasi tinggi seperti lari dan senam. Selanjutnya ada pemulihan yang lebih cepat. Peningkatan FFM dikaitkan dengan peningkatan kapasitas metabolisme dan laju pemulihan setelah latihan intensif. Selanjutnya ada optimasi daya tahan. Komposisi tubuh yang ramping mengurangi beban proporsional, memungkinkan atlet daya tahan berlari lebih cepat dengan pengeluaran energi yang sama. Kesehatan struktural. Pemantauan massa tulang sebagai bagian dari FFM sangat penting untuk mencegah cedera stres fracture, terutama pada atlet wanita. Selanjutnya ada studi kasus atau aplikasi komposisi tubuh pada atlet. Komposisi tubuh ideal sangat bervariasi tergantung pada tuntutan olahraga. Ada pelari jarak jauh, kebutuhan komposisinya sangat ramping, FFF tinggi untuk efisiensi biomekanik. Presentasi lemak kas pria atau wanita 6-12% atau 12-18%. Selanjutnya ada olahraga binaragawan atau prakonteks. Kebutuhan komposisinya massa otot maksimal, lemak minimal untuk definisi otot. Presentasi lemak khas pria ada di 3-6% dan wanita ada di 8-15%. Olahraga selanjutnya ada pemain rugby atau gulat. Kebutuhan komposisinya kombinasi FFM tinggi, kekuatan dengan lemak yang cukup proteksi. Presentasi lemak khas pria 10-18% dan wanita 18-25%. Contoh, seorang pelari maraton yang mengurangi 2% lemak tubuh non-esensial dapat mengurangi beban yang diangkatnya, menghasilkan peningkatan waktu lari yang signifikan diukur dari penurunan energi yang dikeluarkan per kilometernya. Kesimpulan dan implikasi praktis. Integrasi faal dan nutrisi. Komposisi tubuh adalah jembatan antara faal olahraga, latihan, dan ilmu gizi diet. Pengukuran berkala, pengukuran yang konsisten memungkinkan penyesuaian program latihan secara dinamis dan individual. Fokus fungsional. Tujuan akhir adalah komposisi tubuh fungsional mencapai struktur yang mendukung kinerja puncak dan meminimalkan cedera. Dengan memantau perubahan massa lemak dan massa bebas lemak, pelatih dapat memastikan bahwa atlet mengalami adaptasi yang diinginkan dari regimen latihan intensif. Daftar pusaka ini dapat dari Wilmore, J.H. Constil,
DL, dan Kenny WL 2008. Physiology of Sport and Exercise 4 tahun. Human Kinetics tentang bab tentang komposisi tubuh dan metode pengukuran. Ada Hayward VH and Gibson AL 2014. Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription 7 tahun. Human Kinetics fokus pada skin fold, kaliper, dan BIA. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semisal ada kekurangan mohon dimaafkan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.